Nadiem, saya dengar Anda memulai pada bulan Januari dengan 1.000 mitra pengendara dan sekarang ketika kita bicara ini 13.000 mitra pengendara. Apa artinya angka ini untuk Anda? Angka itu mungkin angka salah satu yang terpenting bagi saya secara personal, karena itu adalah jumlah keluarga yang kita bisa bantu di Indonesia. Dan angka itu bisa cepat sekali juga karena driver-driver kami yang selalu mengundang driver-driver lain. Jadi bayangkan driver kita itu saking senangnya ada di komunitas itu, mereka bukan melihat driver baru sebagai kompetisi bagi ngambil orderan. Mereka melihat itu sebagai ayo kita kembangkan paguyuban terbesar se-Nusantara untuk ojek. Karena sekarang mereka itu saling membantu, kalau di jalanan saling tintinan gitu dengan klakson dan sangat solider. Pertama Anda bilang segitu banyaknya keluarga Indonesia yang kita bantu. Dan tentu segitu banyaknya konsumen yang dibantu. Tapi di sisi sebegitu besarnya peluang ladang bisnis, bukan? Betul. Betul. Jadi kalau lihat itu sebagai ladang bisnis, kemudian membantu masyarakat, kira-kira yang Anda rasa itu bagaimana? Ya, apapun yang saya sudah sadar, seperti yang saya bilang tadi, kalau ingin menciptakan perubahan secara skala besar, bisnis modelnya harus kuat. Ya. Dan karena itulah kita bisa dapat investasi, dari itulah kita bisa menginvest secara besar skala teknologi, world class teknologi dan lain-lain. Karena tanpa itu kita tidak akan bisa menghasilkan world class service kepada para pelanggan. Dan karena kalau tidak ada world class service kepada pelanggan, kita tidak bisa menghasilkan world class social impact untuk para supplier, yaitu para driver mitra-mitra kita. Jadinya bagi saya itu nggak ada, banyak orang menanya ini sebenarnya bisnis atau sosial itu gitu. Betul. Banyak orang, bagi saya itu nggak ada bedanya. Kalau mau bikin impact sosial yang besar harus bisnis dan harus bisnis yang sehat dengan skala besar gitu. Atau nggak nanti nggak sustainable. Kalau misalnya ini dilakukan secara non profit, ya lama-lama juga habis uangnya gitu. Jadinya ya, di jalan sekarang di mana-mana Gojek. Kita coba lihat beberapa gambar ini, Nadiem, dan saya minta Anda kasih komentar tentang beberapa gambar. Coba kita lihat. Iya. Wah, ini gambar drivernya yang gagah berani, dan ini berarti satu di antara 13.000, bukan? Setelah Anda lihat gambar ini, apa pikiran Anda, perasaan? Yang pertama mungkin itu senang sih, yang jelas sudah senang karena di sosial media ini luar biasa nyebarnya viral. Memang banyak sekali driver kita yang karena terbantu sekali dengan penghasilan mereka yang luar biasa naiknya, mereka lebih pede mencicil motor-motor yang kualitasnya lebih tinggi, maupun juga yang standar keamanannya juga lebih tinggi. Karena mereka sekarang melihat motor mereka bukan sebagai kendaraan aja, mereka melihat kendaraan mereka sebagai aset. Sebagai aset, betul. Coba kita lihat lagi gambar. Ini ada gambar yang menarik. Wow, gambar bagaimana seorang gadis memeluk driver Gojek. Apa yang Anda pikirkan dan rasakan kalau lihat begitu? Sebenarnya kalau nggak salah ini salah satu pengguna Gojek yang mengirim ini viral banget ya? Viral banget. Ini mungkin buat saya ini benar-benar validasi hubungan emosional yang sangat erat antara konsumen di Jakarta, di Jabodetabek dengan aplikasi Gojek, dan juga melalui aplikasi itu dengan driver-driver Gojek. Ini adalah suatu produk, bukan hanya suatu produk yang digunain aja gitu loh, bukan kayak misalnya produk peta atau produk sosial media. Ini suatu produk yang benar-benar menyentuh hati. Lebih personal. Sangat personal. Sangat touchy. Karena bayangkan, misalnya kehidupan saya hari ini aja saya menggunakan Gojek 8 kali sudah. 5 kali untuk transport, ya, 1 kali untuk pesan makan siang, GoFood, satunya lagi untuk ngirim barang ke istri saya. Hari ini saya lupa bawa paspor untuk tujuan visa, saya minta Gojek sana ngambil dan sebentar. Kok tahu? Tadi saya mengirim paspor tadi ke istri saya kirim paspor. Jadi ini adalah suatu produk yang benar-benar menyentuh hati karena sangat personal. Ini menyangkut hidupnya dia, waktunya dia. Saya tertarik lihat iklan Anda, lihat iklan Gojek nih.
Deodoran. Dia tersendat oleh ada mungkin ada preman di jalan. Sekarang mereka ada di dia masih di kafe nunggu. Jadi ini semacam lucuanan. Driver Gojek itu akan melewati challenge apapun untuk mengantar kebutuhannya konsumen. Apapun dia akan. Sekarang mereka sedang ada di sini, lalu kemudian Gojeknya nyampe, datang. Dikasih deodoran biar dia nggak tahu lagi karena cepat, langsung date-nya lancar gitu. Banyak sekali orang yang tadinya cuma menggunakan Gojek buat transport, sekarang sudah move kepada shopping. Di mana sekarang personal shopping needs itu semuanya bisa diorganize oleh Gojek. Jadi mereka itu juga personal shopper. Apalagi GoFood, terutama makanan ya. Bentar lagi nanti belanjaan supermarket, tapi sekarang makanan itu luar biasa. Yang ingin saya lihat pertanyakan sebenarnya begini, kalau tadi kita lihat drivernya menggunakan pakaian seperti itu, lalu kemudian bagaimana tadi gadis yang kemudian memeluk drivernya seperti itu, lalu kemudian iklan Anda. Satu kesan saya bahwa Anda ingin mencitrakan ini ojek itu sebagai sebuah moda transportasi yang naik kelas. Dari kelas yang tadi mungkin ada bau apek gitu, lalu kemudian Wewangian tadi mengatakan ini sudah kelas yang lebih di atasnya gitu. Iya, itu benar sekali, karena saya dari dulu itu sudah yang saya tahu dulu itu suatu rahasia mungkin ya, karena kebanyakan orang yang nggak naik ojek itu selalu punya persepsi ojek itu mungkin ya pendidikannya nggak baik, tingkah lakunya tidak profesional, keamanannya tidak terjamin. Dan saya sebagai pengguna ojek itu sangat tidak benar, sangat tidak betul itu asumsi. Malah ojek itu adalah suatu industri hospitality terlama di Jakarta, dan mereka melayani customer, bahkan interaksi dengan customer lebih sering daripada orang-orang di hotel misalnya, karena mereka all day selalu mengantar customer kemana-mana. Jadinya yang saya ingin lakukan dengan branding kita adalah untuk menunjukkan seluruh Indonesia dan juga dunia bahwa ojek itu adalah salah satu pelayan paling value add malah di Jakarta, paling dibutuhkan dan harus diapresiasi menurut dengan value yang mereka ciptakan. Itu betul. Tetapi yang ingin ya Anda benar menjelaskan itu. Satu pertanyaan saya adalah bahwa tentu ada sasaran tentang brand. Brand macam apa kan tentang Gojek ini di pikiran orang atau di perasaan orang gitu. Menurut Anda kan itu kan ada beberapa moda angkutan yang dianggap ada kelas-kelasnya. Apakah ini untuk segmen tengah, bawah, atas atau apa? Segmennya sama saja sama segmen ojek. Ojek itu dari dulu bukan untuk segmen bawah konsumen. Betul. Ya, ojek dari dulu price point-nya itu udah mendekati taksi. Sekarang pun hampir sama taksi. Bahkan di jam-jam sibuk kalau di jalanan lebih mahal daripada taksi per kilometer. Jadinya segmen taksi sama segmen ojek itu sama. Segmen saya bisa dibilang menengah ke atas. Kita jeda lagi. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut.